Assalamualaikum, pagi morning bro. Kerja-kerja untuk ganti lining clutch dan flashing power steering oil dan juga brake oil. Tapi macam kurang semangat saya ambil video bro sebab hujan makin lebat. Ya, itu sangat-sangat mengganggu saya punya audio nanti. Ya, tengoklah macam mana. Kalau makin lebat mungkin saya akan ambil video juga, tapi saya tidak akan bercakap. Sebab kalau saya bercakap pun memang sangat-sangat mengganggu bunyi hujan nih. Kita stand dulu. Besok kita buka apa yang patut. Saya akan ganti lining clutch terlebih dahulu. Kerja-kerja ganti lining clutch ini memang banyak yang kena buka bro sebab kita kena pisahkan gearbox daripada blok, bateri kena buka, semua ini kena buka, komponen-komponen bagian atas nih, tire kena buka sebab drive shaft kita akan cabut kiri kanan, gearbox oil kita kena buang, starter kita kena buka, dia punya cross member bagian bawah nih kena buka. Jadi memang banyak kerja juga lah untuk ganti lining clutch nih. Kereta ini dia punya lining clutch memang dah habis saya rasa, sebab sekarang nih kalau kita start engine, kita masuk gear 1, pas kita lepas clutch, engine kereta tidak akan mati bro. Dan kereta nih hampir-hampir tersadai. Sebenarnya owner kereta nih dia memang nak pas kereta beberapa hari lepas, tapi saya sibuk jadi saya suruh dihantar semalam. Jadi dia ada guna kereta, dia turun Pekan Renau, so hampir-hampir tersadai katanya. First kali saya akan buka komponen bagian atas nih, dan saya akan buka cross member bawah nih. Tapi engine kena stand bro sebab bracket pada bagian cross member nih dia punya gearbox mounting ataupun engine mounting ini memang kena buka. Soalnya tinggal mounting yang belah sini saja, kita tidak buka yang ini. So engine bawah kita kena stand, kita kena tahan lah. Sebelum start kerja, sebelum kita start buka-buka, bateri kena buang terlebih dahulu bro. Kabel ini kena lepas. Dan juga dia punya hose clutch pump nih, dia punya mounting kena lepas, cross member bawah nih kena lepas, engine bagian bawah kena stand, wiring-wiringnya kena buka. Lepas itu kita buka starter, buka dia punya screw, barulah kita buka gearbox nih. Oke, bagian atas ini saya udah buka. Ini dia punya kabel, dia ada 2 screw 12, 1, 2. Dia terikat pada bagian nih dan juga bawah nih. Yang tuh. Orang buka 2 screw size 12 tuh. Kabel handbrake nih, kabel gearbox nih, kabel clutch. Orang dah boleh alihkan ke tepi lah. Dan dia punya hose ini. Dia daripada clutch pump atas. Yang ini ada 1. Bagian bawah ada 1. Yang nih. So adapter dia ada dekat sini lah. Dia ada 1 pin. Dia pin dawai macam nih. Korang kena buka pin nih dan korang cabut ya hose nih. Daripada dia punya adapter nih lah. Ini dia punya ball nut, drive shaft ball nut, washer dan juga pin. Yang ini size 32. Dah buka nih, lower arm kena buka, screw lower arm. Yang ini size 17. Drive shaft saya dah lepas daripada knuckle nih. Oke, baik. Cara buka drive shaft ini banyak cara bro, itu bergantung pada selera masing-masing. Ada foreman yang dia akan lepaskan bagian lower arm dan bagian
rack end nih, tire end. Lepas itu drive shaft ini, nut drive shaft pada bagian knuckle nih dia tidak buka. Dia cuma pempil pada bagian gearbox dan juga drive shaft. Dia cuma lepaskan bagian sana saja. Tapi itu bergantung pada keselesaan masing-masing lah. Kalau saya lebih suka buka bagian ini, dan saya akan buka juga pada bagian. Saya akan pisahkan drive shaft dan juga gearbox pada bagian dalam itulah. Semuanya saya udah lepas, hanya tinggal screw bagian starter, bagian gearbox nih lah, atas, kiri, kanan, bawah. Drive shaft pun saya udah lepas. Oke, sebelum lepaskan drive shaft pada bagian gearbox, first kali korang kena buang minyak gearbox dulu bro. Oke, bagi Persona punya gearbox manual, dia punya tempat buang dia punya minyak gearbox sama macam Saga Iswara. Yang ini tempat buang. Ini korang kena buka guna spana size 24 lah. Dan untuk refill bagian atas nih. Ya ini size 17. Ya ini korang guna coupling pun boleh. So sebelum cabut drive shaft nih, korang kena buang minyak dulu lah. Sebab kalau korang cabut terus, minyak ini akan melimpah. Kebetulan owner nak ganti minyak gearbox juga. Jadi saya akan buang terus dia punya minyak. Dia punya cross member ini terikat 4 pieces screw, 2 belakang, 2 depan, size 17. Jadi kalau ikutkan, ini adalah masa yang paling sesuai untuk ganti dia punya mounting depan dan juga belakang. Saya kiranya mounting dia dah rosak, tapi kalau bagi kereta-kereta lama dia memang akan bermasalah lah, memang akan putus. Kita cek yang ini. Nah, ini dah putus bro Q. Ini saya akan maklumkan bagi owner tahu lah. Kalau dia nak ganti, dia kena beli. Nah ini dah putus. Sikit lagi. Yang bawah ini memang dah putus. Yang depan, nah depan ini pun dah nak putus dah. So saya akan maklumkan pada owner tentang mounting nih, apa yang kita nampak benda yang perlu diganti. Jadi kita maklumkan bagi owner tahu lah. Dia nak ganti, kita ganti bagi dia. Kalau tidak, so kita akan pasang balik lah. Tapi kalau pada saya, memang saya akan rekomen ganti lah. Sebab mounting depan belakang ini memang main peranan untuk gearbox bro. Setiap kali kita masuk gearbox ini akan tendang. So bahagian depan nih dia akan pegang bracket bagian gearbox yang belah depan nih. Bagian belakang pula dia ada satu bracket juga pada bagian gearbox. Memang main peranan juga benda tuh, sebab benda tuh dia akan pegang tendangan gearbox ataupun engine bila setiap kali kita masuk gear ataupun setiap kali kita ganti gear bro. Engine ini akan berlaku satu pergerakan, dia akan tendang sedikit setiap kali kita masuk atau ganti gear. Jadi penting untuk diganti juga bro. Lagi-lagi kita dah nampak macam ni, dah putus, dah buka macam ni. So ada barang kita ganti terus.
Ini betul-betul puas hati pakai Bro Q. Licin habis. Ini pun udah patah dah nih. Ada. Cuaca yang bagus pagi ini, semalaman hujan juga, harap-harap dia tidak berterusan sampai tengah hari lah. Ini saya sudah maklumkan bagaimana kereta tentang dia punya gearbox mounting nih. Jadi dia akan datang ambil, sebab semalam dia minta member dia beli, tapi katanya supplier parts sana minta komponen lama untuk sebagai sampel. Jadi nanti dia akan datang ambil. So pagi ini saya akan proses ganti dia punya flywheel oil seal. Sebelum ganti flywheel oil seal, saya akan basuh dulu bagian ini dengan menggunakan petrol. Lepas itu baru saya akan ganti dia punya flywheel oil seal dan juga bagian gearbox. Sebelum saya ganti dia punya bearing, saya akan cuci dulu bagian ini dengan petrol. Dan pam ini kena ganti. Ya ini senang sedikit lah ganti. Yang ini Bro Q. Ini kena main baring daripada depan untuk buka dia punya screw shaft bagian dalam. Sebab yang ini pun dia akan ganti sekali. Kena masuk sini, kena baring sini bawah steering. Susah juga buka nih kalau kunfu tidak cukup Bro Q. Ini bearing clutch lama, yang ini baru. Cara ganti dia senang saja. Ini ada pin ini kurang kena cabut, tapi pin ini kena guna balik tahu, sebab selalunya dia punya bearing dia tidak datang dengan pin. Ada yang datang dengan pin. Jadi kalau dia tidak datang dengan pin, seorang kena guna yang lama nih lah. Orang buka saja dia punya pin. Oke, pin dia macam nih. Macam mana kau orang buka, begitu juga kau orang pasang pin nih Bro Q. Lepas itu orang boleh tarik dia punya bearing nih. Masih ada kotor lagi, jadi kita kena basuh lagi lah. Oke, kita udah buka macam nih. Ini dia punya tangkai elastik, dia punya bracket untuk dia tolak bearing. Kita udah buka macam nih, apa salahnya bahagian ini kita letak grease dan juga bahagian ini kita letak grease, sebab dia akan terpasang pada bagian bearing macam nih. Benda ini akan sentiasa main. Jadi tak salah kalau kita letak sedikit grease. Kita palit grease dekat sini dan juga bahagian dalamnya. Dan shaft ini pun kita kena letak juga Bro ya.
sebab bearing akan duduk dekat shaft nih dan dia akan sentiasa main. Jadi kita letak grease juga lah pada bagian shaft nih. Sebab kadang-kadang benda boleh bunyi bro Q. Pernah sebelum nih di kisah-kisah sebelum nih kita serahkan pada budak praktikal buat, ya biasalah dekat bengkel kan sebok. Tapi sebelum kita suruh tuh kita dah explain lah, kita dah cakap bila kita main pedal ada berlaku bunyi pada bagian gearbox bro Q. So kena buka balik lah. Bila buka balik, alamak dia lupa letak grease saja masalah tuh. So ada kesan scratch pada bagian shaft nih, scratch kecil. So kita gosok dengan kertas pasir balik dan kita pasang grease, kita masuk balik di bearing, pasang gearbox balik, settle. Tapi agak buang masa lah. Untuk pemasangan dia punya tangkai elastik ini kurang tekan saja, kurang nak cabut pun kurang cabut saja, dia tidak ada apa-apa isu. Oke, sebab apa kita kena letak grease? Sebab bila selalu kita main pedal clutch, so bracketnya akan tolak bearing nih dan dia akan berlaku pergerakan macam ini lah. Sebab itulah perlu letak grease juga pada bagian shaft nih. Last kali kita pasang dia punya pin. Pastikan dia punya pin kena pada tempatnya bro Q. So dia tidak akan terlepas lah. Hujan makin lebat bro Q. So mungkin saya akan teruskan video nih tanpa audio. Sekarang ini dia punya flywheel saya dah pasang, saya dah ikat, dan kita dah boleh pasang dia punya lining clutch lah. Untuk pemasangan lining clutch sebenarnya dia ada satu tools yang memang tepat. Dia punya timing dekat lubang nih, lubang tengah nih, memang cun. So kita pasang lining clutch itu dengan dia punya tools, dia memang akan cun. So kita boleh ikat dia punya screw 12. Lagi bagus kalau ada tools lah. Tapi kalau udah selalu bikin benda nih, udah selalu buka pasang benda nih, tidak perlu guna tools pun tidak jadi masalah. Oke, sebelum kita ikat 6 pieces screw 12 nih, lining clutch bagian dalam tuh dia betul-betul kena tepat pada lubang flywheel oil seal itulah, ataupun yang nih dia mesti ada dekat tengah-tengah lining cover nih, lining clutch yang dalam nih. Ini kita adjust dia betul-betul tune, dia mesti betul-betul ada dekat tengah lining cover nih, supaya shaft gearbox dia senang masuk nanti.
dia betul-betul cun masuk. Dia memang kena center. Kalau dia tidak center, gearbox memang susah masuk bro. Mounting saya udah pasang, hanya tinggal screw starter saya belum pasang. Dia punya kabel clutch kabel dan hose pump clutch ya. Dia punya radiator hose sedikit lagi bro. Alright, ini udah siap pasang. Dia punya gearbox, dia punya kabel clutch pun saya udah pasang, saya udah pin balik. Hose untuk pump clutch pun saya udah pin balik. Nah, tinggal pasang dia punya radiator hose, lepas itu dia punya air filter, baterai, dan kita boleh ganti dia punya pump clutch bagian atas nih lah. Pastikan pin itu betul-betul masuk pada tempatnya bro Q. Kita buang untuk yang terakhir.
itu dia tidak sehitam yang tadi itulah, yang mula-mula tadi. Dan kita tengok dia punya perbezaan minyak baru dan minyak yang sebelum. Ini memang kotor gila.